Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, salah satu hikmahnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Isra, Profesor Koisiap menyampaikan ketika Isra itu dari masjid ke masjid. Ya. Itu berarti ke samping. Ketika Mi'raj naik, Mi'raj itu alat untuk naik, naik ke Sidratul Muntaha, naik. Berarti kan vertikal. Jadi ini kalau kita maknai horizontal dan vertikal. Hablum minallah, hablum minannas. Nah ini harus kedua-duanya harus dijalankan oleh kita pemeluk agama Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang ya taat, rajin sholatnya, tapi tidak baik kepada manusia. Ada juga tidak baik kepada manusia, tapi tidak pernah sholat. Yang mulia para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Mustafa dari Madura, Bapak Kiai Mahya dari Jeddah, Prof. Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor, serta Profesor Kiai Haji Hedi Sri M. Saputra dari Yogyakarta, yang pada malam hari ini, malam Jumat ya, rutin beliau istiqomah menjadi pemangku manakib. Semoga dengan keberkahannya manakib ini, Allah mudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari segala Amin. dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala Amin. hajat kita, fid dunya wa fil Amin. akhirat. Dan Amin. Ya Allah. istiqomahkan bersama dengan la ilaha illallah. Hmm. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Al-Quran itu adalah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk umat manusia. Jadi Al-Quran itu Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 107. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Dikatakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman. Mau beriman, mau enggak, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah mereka sambil bersujud. Nah artinya dalam surat Al-Isra ini, pada akhir-akhir surat Al-Isra itu menegaskan lagi, ya kamu mau percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Allah dan firman-Nya ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tetapi ya, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita sadari, yang perlu kita camkan, orang-orang dulu, para ilmuwan, ya, para alim ulama, ya, orang yang mempunyai pengetahuan dulu dari dulu, ya, apabila dibacakan Al-Quran, mereka langsung menyungkurkan wajah lalu bersujud. Nah, ini siapa? Orang pinter, gitu. Orang beriman, orang berpinter, ya, alim gitu. Ya, kalau sekarang itu ya profesor, ya, doktor, alim ulama itu ya. Mereka pun dari dulu ketika dibacakan Al-Quran tahu diri gitu ya. Langsung mereka beriman dan percaya, bahkan mereka langsung bersujud, bersyukur kepada Allah. Lah kita siapa gitu ya. Tuh. Nah kadang-kadang kita tidak memahami ya
belajar beragama ini tidak mendalami gitu ya. Banyak yang sekedar beragama. Pengusaha menyampaikan Islam KTP gitu ya. Tuh. Nah, seperti itu. Padahal Al-Quran itu ya, kalau pernah ulama menyampaikan, Al-Quran itu salah satunya keunikan dari Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Gitu. Bukan karangan-karangan, bahkan dia tata bahasa dari Al-Quran itu, para ulama menyampaikan lebih indah daripada ahli syair. Dan tidak terbantahkan. Sampai sekarang bahasa-bahasa Al-Quran, kalimat Al-Quran itu tidak terbantahkan gitu. Gitu. Susunan kalimatnya sangat sempurna. Itu menandakan bahwa itu bukan bikinan manusia. Redaksional Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bukan redaksional Nabi Muhammad. Maka ketika Allah berfirman kepada Muhammad, katakanlah, Qul huwallahu ahad. Nabi pun akan tidak mengurangi, tidak menambahi. Disampaikan juga kul huwallahu ahad. Ya. Jadi berlaku kepada Nabi, berlaku kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu keistimewaannya orang membaca Al-Quran itu entah dia mengerti, entah tidak gitu ya. Tidak dimengerti tapi mau baca. Gitu. Ya kan? Coba kalau dia bukan mujizat Al-Quran, kita baca buku, tapi kita tidak ngerti, mau nggak bacanya? Buku misalkan bahasa India misalkan ya, atau bahasa Belanda gitu ya. Kita baca, ngapain baca buku yang nggak tahu kita artinya? Tapi Al-Quran dicintai ya, meskipun orang tersebut tidak mengerti. Nah, itu Al-Quran ya, tulisan Al-Quran ya, firman-firman Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, buku mana atau kitab mana yang setiap ayat yang diturunkan tercatat dengan jelas kapan turunnya, di mana turunnya, untuk apa diturunkan. Coba kita penulis misalkan, ya, Prof. Hedi sudah seorang penulis, kita semua ya yang sudah menjadi penulis. Ingat nggak kita per kalimatnya itu kapan saya tulis, jam berapa saya tulis, di mana saya tulis? Nah, Al-Quran semua jelas. Itu mujizat dari Al-Quran. Jadi salah satunya itu adalah membuktikan bahwa apa alasan kita tidak mempercayai apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Tuh. Kemudian ada Al-Quran tulisan buku, tapi kalau dibandingkan tulisan buku, tulisannya sama, kalimatnya sama, maknanya berbeda. Nah, itu Al-Quran. Saking sempurnanya Al-Quran. Nah, Al-Quran juga bisa dihafal. Jadi, singkat cerita, Al-Quran itu bukan karangan manusia, tapi itu kumpulan-kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan yang mewahyukannya juga bukan malaikat ecek-ecek. Digambarkan di surat An-Najm itu ada malaikat yang paling gagah, yang paling kuat, dan paling cerdas. Bukan malaikat ecek-ecek. Makanya malaikat Jibril itu adalah panglimanya malaikat. Ya. Sayapnya 600, begitu dibentangkan dari sayap kiri dan sayap kanan sudah menutupi alam semesta. Malaikat Jibril. Bukan ecek-ecek. Nah, itulah kemukjizatan daripada Al-Quran. Alasan apa kita tidak mau mempercayai Al-Quran? Dikabarkan oleh Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ketika Allah berfirman yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Subhanalladzi, Maha suci Allah ya, yang telah memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hari ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau dari sisi kapan terjadinya, ya bermacam beragam pendapat ulama. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab, dan itu yang masyhur.
Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan sebelum Nabi hijrah, ya, dan lain-lain. Tapi yang paling pasti, hadirin ikhwan wal rahimakumullah, yang paling pasti Isra itu pernah terjadi. Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah terjadi. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Difirmankan Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdi lail. Pernah terjadi. Dan itu yang harus kita yakini. Kalau kita tidak bisa meyakini, maka kategorinya murtad, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat, Isra Mi'raj umumnya itu adalah satu rangkaian, satu peristiwa yang sama, satu peristiwa yang setelah Isra Mi'raj. Ya, umum yang kita pahami seperti itu. Tapi ada juga bahwa ulama berpendapat itu peristiwa yang berbeda, ya, antara Isra. Ya. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat, kalau di dalam kalau Isra, ya, itu disebutkan secara qot'i di dalam Al-Quran. Kalau Mi'raj, itu ya, ada juga yang menyatakan bahwa Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak dikatakan secara jelas dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita ingin memperdalam Al-Quran, dijelaskan di dalam surat An-Najm. Ya. Surat An-Najm, ya, ayat 1 rangkaiannya ayat 1 sampai 19 gitu ya. Di situ disebutkan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Nah, itu di langit ketujuh ya. Langit ketujuh di atasnya lagi Al-Muntaha gitu ya. Nah, artinya ketika Nabi melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli ya, di Sidratul Muntaha, indah Sidratul Muntaha, berarti kan Nabi ada di situ. Mi'raj. Nah, ini yang perlu kita yakini, perlu kita tabaruk ya. Tabaruk bukan tabaruk, apa namanya itu, kita mengambil hikmah, pelajaran. Karena apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu mengandung pelajaran buat kita. Bukan hanya sekedar hikayat, bukan hanya sekedar cerita yang dibacakan, bukan, tapi harus kita yakini dan kita petik pelajarannya dari peristiwa itu. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat, salah satu hikmahnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Isra, Profesor Koisihab menyampaikan ketika Isra itu dari masjid ke masjid. Ya. Itu berarti ke samping. Ketika Mi'raj naik, Mi'raj itu alat untuk naik ke Sidratul Muntaha. Naik, berarti kan vertikal. Jadi ini kalau kita maknai horizontal dan vertikal. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, ini harus kedua-duanya harus dijalankan oleh kita pemeluk agama Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang ya taat, rajin sholatnya, tapi tidak baik kepada manusia. Ada juga tidak baik kepada manusia, tapi tidak pernah sholat. Nah, ini juga salah satu hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, setiap tahun diperingati, dikupas, dikaji oleh para ulama, kata pengusaha sampai habis kiainya tidak akan pernah habis makna dari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasurya Sinarasas PPKN, ya, pelajaran bagi kita kalau ditarik ke ajaran Thariqah, ke ajaran tasawuf. Nah, kenapa dimaknai bi abdihi, ya? Karena artinya hamba, ketika hamba Allah, manusia terbaik itu ketika dia menghambakan dirinya kepada pencipta, pada Allah. Makanya ketika Allah menyebut abdi, ya abdihi, ya hambanya, abdi, ya itu sudah kalimat yang sudah mengagungkan bahwa kita dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah,
abdi di sini berarti kita pun bisa gitu ya. Kita pun bisa mengikuti paling tidak ya hikmah atau hakikatnya dari pelajaran ya. Pelajaran di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Yang kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'rajnya itu ruh beserta jasad. Kenapa abdi? Abdi itu ruh beserta jasad. Nah, ini yang bagi kita kalau ditarik pelajaran Torikoh ya, kenapa Nabi untuk bertemu Allah harus ke Aqsa dulu, ya kan? Kenapa Nabi harus naik buruk? Kenapa Nabi harus beserta dengan Jibril? Nah, ini kalau kita dari pelajaran kita ya eh, pendamping ya pendamping atau penuntun yang menuntunkan yang Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Itu kita mursyid ya, mursyid kalau kita ya pengesabah yang menuntun kita dalam perjalanan ini. Kalau naik buruk, buruk itu kendaraan tercepat. Nah, tidak ada kendaraan tercepat kecuali jikir. Kecepatan kendaraan itu jikir. Jikir mana? Jikir khofi. Ya. Begitu terlintas dalam hati itu kendaraan tercepat. Ya. Itu sampai kemana? Sampai kepada Allah. Nah, untuk apa? Untuk menerima sholat. Ya. Untuk menerima sholat, wajib sholat 5 waktu. Apakah sebelumnya sholat tidak dilaksanakan? Dilaksanakan oleh Nabi. Ya. Sebelum ada perintah sholat ini, perintah sholat wajib, fardu, difardukan 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, artinya kalau ditarik ke dalam ajaran kita, ya, kendaraan tercepat kita untuk bertemu dengan Allah supaya apa? Supaya kita bisa sholat. Gitu. Sholat daim ya, sholat daim itu sholat yang terus menerus. Gitu. Ya, sholat dalam sholat kolbu kita itu ya. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Panjang cerita Isra Mi'raj, tapi pada malam hari ini setidaknya saya sendiri dan pada ikhwan wal akhwat semua, mari kita renungi lagi lebih dalam lagi dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimampukan, dibisakan, diistiqomahkan, diberikan kekuatan, kesabaran untuk senantiasa bersama dengan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Sulawesi Narasa, bersama dengan La ilaha illallah, bersama dengan mursyid kita pengesah Baos Qaddasullah Syirah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.